Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di sini draft yang ada tiga sasaran RPJMD yang relevan, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman, terpeliharanya, kalau tidak salah ada kata kualitas di sini, kualitas lingkungan hidup daerah, dan terwujudnya pembangunan rendah karbon. Ini saya kira seperti sebagaimana di Inmendagri dikatakan bahwa rumusan tujuan harus menggambarkan kondisi, jadi kita ubah menjadi kata keadaan, misalnya terpeliharanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Indikatornya indeks kualitas lingkungan hidup daerah. Meningkatnya kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Eh, Tutupan lahan ada potensinya bisa kita tingkatkan luasnya, Bapak Ibu sekalian. Tutupan lahan di Sopeng begitu. Ini saya lihat mau ditingkatkan tutupan lahan sampai 0,7% ya pada tahun 2030. Bisa Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan eh, bagaimana terkait tutupan lahan ini? Apakah kita memang bisa misalnya memperluas area lahan yang katakanlah area hutan, terus lahan yang selama ini tidak ada pohon, kita bisa tanami pohon dan seterusnya. Ada yang bisa gambarkan dulu dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya, Pak Naharudin, ya silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, Berdasarkan memang data indeks penutupan lahan 5 tahun terakhir memang agak cenderung stagnan atau malah ada yang tahun beberapa tahun itu berkurang kurang. indeks penutupan lahan. Ya, Cuma kalau kita melihat dari ini kenyataan di lapangan, sebenarnya kan banyak areal-areal APL itu ya harusnya ini kan tanah negara.
harusnya bisa menjadi ini kita tanami tanaman-tanaman kayu, ke tanaman-tanaman kehutanan, PTS kan. Cuma Ya, memang lagi tren di Sopeng. Ini kan trennya jagung. Jadi banyak dulu daerah-daerah yang sebenarnya merupakan daerah-daerah banyak tanaman kayu-kayuan dan MPTS berubah menjadi tanaman jangka pendek yaitu jagung-jagung, jagung ini. Tapi kan memang ini sebenarnya kalau kami mencermati, ya, ini sebenarnya kayak seperti bom waktu dan kita lihat akhir-akhir ini banyak terjadi banjir-banjir. Mereka mengatakan banjir kiriman lah, banjir apa yang dulunya kalau banjir cuma air, yang sekarang malah ikut lumpur, ikut pasir-pasir. Nah ini kan akibat alih fungsi lahan ini. ya. Jadi kami berupaya bagaimana melakukan program untuk itu, apalagi di Permendagri 90 yang pemutahirannya ada saya lihat program baru atau kegiatan baru yaitu rehabilitasi lahan. Jadi kami bisa lagi melakukan intervensi di situ. Bisa Kalau ke, tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada itu, sekarang ada saya lihat. Dan teman-teman di kehutanan pun hampir tiap tahun juga melakukan itu penghijauan-penghijauan. Cuma memang ya harus didukung oleh pemerintah karena ini kan namanya lintas sektoral, harus ada campur tangan pihak pengambil kebijakan, begitu, Prof. jadi kita perlu tekadkan ya bahwa tutupan Iya, lahan harus kita tingkatkan Pak Dinda. Tidak bisa kita pasrah dengan iya keadaan produksi sekarang. jagung terutama ya, karena nanti efeknya pada kita semua juga tuh banjir dan sebagainya. Iya, Prof. Ada programnya TAF di Sopeng untuk reforestasi, penanaman tanaman berkayu. Eh, begini, Prof. Sebenarnya dulu karena kami dulu tahun-tahun sebelumnya itu tidak boleh melakukan penanaman karena tidak ada subkegiatannya. Ya, Jadi kami hanya biasanya melakukan semacam ini kalau ada apalagi kegiatan-kegiatan dari pusat yang seremonial-seremonial. Kami ya. biasa mulai minta bibit tanaman kayu-kayuan dari ini, dari teman-teman kehutanan dan biasanya itu lebih 1.000 sampai 10 ribuan batang pohon inilah yang dibagi-bagikan ke masyarakat, ke ini terakhir itu ke pihak Angkatan Darat, mereka Bagi-bagi. melakukan penanaman. Jadi Oke, kalau sebenarnya kalau ini terpelihara, sebenarnya banyak tanaman yang banyak lahan-lahan yang sudah tertanami kayu-kayu ini, Prof. oke. Ya, maksud saya ada dua lembaga internasional sekarang yang bergerak dalam reforestasi. Ada Hmm. Yayasan TAF di Jakarta dan ada TLKN. Eh, Waktu saya fasilitasi Nrekang, TLKN, dia bilang dia melakukan reforestasi di Kecamatan Baraka dengan menanam pohon aren di Baroko dengan menanam kembali kopi begitu. Oh. Terus minggu lalu Jene Ponto juga yayasan TAP dia untuk uh, perbaikan tutupan lahan juga. Tadi maksud saya di Sopeng apakah ada lembaga seperti itu atau tidak? Selain nanti memang bisa kewenangannya Dinas Kehutanan melakukan penanaman toh. Iya. Ya. Sejauh se- sejauh ini belum belum ada lembaga itu, Prof. Nggak ada deh. Ya, tidak ada, Prof. Oke. Terus persentase peningkatan pengolahan sampah, oke. Terus untuk pembangunan rendah karbon, bagaimana kita membayangkan, Pak Nar? Pembangunan rendah karbon ini sebenarnya kan
harus apa universal, semua stakeholder harus terlibat. Cuma Ya, karena kami di bidang lingkungan hidup itu hanya di bidang pengelolaan sampah saja bisa berkontribusi. Nah, untuk itu dengan mungkin beberapa kegiatan yang kami lakukan, misalnya di TPA nanti yang rencana akan dibuat TPA baru, kami ya, mungkin akan melakukan kegiatan yang namanya panen gas metan itu. Ada oke, beberapa kami lakukan kegiatan supaya gas metan bisa kami manfaatkan. Jadi tidak menjadi ini gas ini karbon dioksida, tapi bisa bermanfaat untuk lingkungan. ya, Dan oke, termasuk beberapa mungkin kami melakukan beberapa penyuluhan atau ya katakanlah penyuluhan kepada masyarakat bagaimana sampah ini bisa diolah kembali. Jadi tidak menumpuk semuanya ke TPA. Jadi tidak menimbulkan lagi karbon banyak apa ini eh, karbon-karbon yang banyak bertumpuk di TPA. Begitu, Prof. ya. Ya, enggak apa-apa saya tambahkan di kalimat ini, Di. Eh, meningkatnya pengolahan sampah dan limbah yang bersih lingkungan dan rendah karbon begitu, Pak Di. Ya, ya, Prof. Apa Oke. redaksinya di sasaran toh? Ya, ya, Prof. Ya, jadi persentase peningkatan pengolahan sampah yang bersih lingkungan dan rendah karbon kan jelas tadi upaya atau mau Iya. mengurangi pelepasan CO2 menjadi gas itu ya. Ya. Oke. Oke, tinggal ditambahkan satu sasaran yang terkait akuntabilitas toh, Pak Nahar ya. Iya, Prof. Akuntabilitas kinerja. Ya. Sebenarnya sudah ada ini juga, Prof. Cuma Ada ya. memang belum masuk di sini. Iya. Kita anu toh ya. Karena ya nilai Ah, sakit. Ya. ya. Ah, Kami ini kami menargetkan nilai BB, Prof. BB Dalam ya. 5 tahun. Ya, Ah, BB semua 5 tahun ini. itu ya, maksud saya supaya capaian target kinerja kalau membuat laporan kinerja nanti bagus, kita cek kembali ke target-target kinerjanya tuh supaya capaian Ya, kinerja ya, Prof. bisa 100% semua. Ya. Ya, Prof. Kualitas udara tidak susah saya kira. Ya, yang saya Iya, ragukan iya. tutupan lahan gini. Iya, betul, Prof. Siapa yang bisa tahan itu petani jagung tuh? Iya, betul. Inter intervensi luar biasa kalau itu. Oke, oke. Sekarang kita lihat eh, bab strategi ya. Ada nih rumusan bab strategi yang kita rancang-rancang, Pak Nahar. Iya, sudah ada, Prof. Sudah ada. Bagaimana redaksita merumuskan strategi? Dulu, Prof. Bisa kita baca dulu draft strategi yang kita ini. Tunggu dulu, Prof. Saya buka bab bab 4 kayaknya ya, Prof. Yang strategi itu. Masih bab 3 3 kalau tidak salah. Bab 3. Di, di Mendagri yang uh, struktur bab yang baru tuh. Ya. Hmm, ini, Prof. Ya, Secara meningkatnya kualitas udara tahun 2026, pemetaan dan baseline kualitas udara, air, dan lahan, edukasi ke masyarakat. 2027, rehabilitasi lahan kritis, pembangunan sumur resapan dan RTH. 2028, pengawasan ketat alih fungsi lahan, uji emisi kendaraan dan industri. 2029, inovasi teknologi pengendalian pencemaran, kemitraan konservasi das. 2030, evaluasi menyeluruh capaian kualitas lingkungan, integrasi dalam kebijakan daerah. Sementara sasaran meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah yang berwarsa lingkungan. Tahun 2026,
pemetaan titik timbulan dan pelatihan pemilah sampah berbasis rumah tangga. Oke. 2027 pembangunan dan revitalisasi TPS 3R dan bank sampah, sosialisasi 3R. Iya. 2008 pembangunan IPAL komunal dan sistem pengumpulan terpilah limbah B3. 2009 peningkatan partisipasi dunia usaha dan sekolah dalam program Proklim. 2030 review dan replikasi model pengelolaan sampah sukses ke seluruh kecamatan. Itu, Prof. Eh, bisa kira-kira dalam satu kalimat strategi yang ini kan untuk dua sasaran tadi di kita redaksikan Iya, strateginya di. iya, Dok. Iya, udah sasaran. Ya. Misalnya kan sasarannya kita tulis saja semua di sini. Iya. Strateginya kita bikin secara kalimat yang bersambung, Oh, berarti satu kalimat dua sasaran ini Dok, Prof. tercakup itu. Ya, coba-coba Tercakup ya. kita ramu. Tahun 2026 apa tadi prioritas kita? Pemetaan baseline yang 2020. Pemetaan dan baseline kualitas udara, air dan lahan dan edukasi masyarakat. Pemetaan titik timbulan dan pelatihan pemilahan sampah berbasis rumah tangga. Itu Mi 2 di. Oke. Iya. Misalnya kita redaksikan begini tuh. Itu untuk baseline pemetaan kualitas apa tadi? Udara, eh, Kualitas udara, air dan lahan. air dan lahan itu bisa dikerja sendiri secara internal oleh Dinas Kehutanan atau kita perlu bekerja sama dengan lembaga lain. Sebenarnya saat ini kami bisa, Prof. Cuma masalahnya lab kami belum terakreditasi, jadi hasilnya itu tidak bisa kami publik konsumsi publik. Kalau konsumsi internal bisa. Gitu ya. Jadi kami biasanya kerjasama dengan provinsi, lab provinsi Ya. atau lab swasta yang terakreditasi. Berarti rumusan strateginya kan bisa kita optimalisasi optimalisasi sumber daya internal toh dan Ya. uh, kerjasama dengan pihak lain dalam uh, untuk sasaran pertama dalam pemeliharaan kualitas Kualitas udara, udara, air, dan lahan. air dan lahan ah, melalui kegiatan apa yang utama tadi ya? Pemetaan, Pemetaan dan baseline. Penyusunan baseline. ah, di tahun-tahun berikutnya ada lagi yang kita prioritaskan untuk udara, air, dan lahan atau kita konsentrasi 2026? Di RO 27 apa tadi prioritas kita? Rehabilitasi lahan kritis, Prof. Pembangunan sumur resapan dan RTH. Oh, jadi betul-betul ini pemetaan dan baseline saja dulu untuk 2026 Iya, ya. iya, Prof. Terus di Inmendagri itu dia bilang tunjukkan lokusnya. Jadi dengan lokus ah, Ini kalau
kualitas udara kan mungkin di Kota Watan Sopeng kita ukur di. Iya, di Kota Watansope, Prof. Karena ini sudah mewakili beberapa komponen Ya. kalau kualitas udara. Kalau kualitas air di mana? Beberapa sungai atau Beberapa sungai, Prof. Kayaknya di 8 kecamatan. Karena oh, termasuk, tadi iya, termasuk Danau Tempe, kami juga ambil sampel kualitas air di sana. sungai pada 8 kecamatan dan air Danau Tempe. Terus untuk lahan, Kalau untuk lahan, Prof, mungkin tahun-tahun sebelumnya kami fokus di ini, biar di apa Marori Wawo, Prof. Apalagi di sana ada ini persiapan tahura, tahura kami di sana. jadi di Imendagri itu seperti itu dia minta kita. Jadi ada rumusan strateginya, ada Ya, tahapannya. Tahapannya tadi kan tahun 2026. ya, ya, Prof. Ya, ada kegiatan atau sub kegiatannya yang tadi kita sebutkan dan harus Ya. ada fokus wilayahnya. Oh ya, Di Prof. mana mau dilakukan itu Ya, secara ya. secara prioritas. Makanya harus kita ini jadi tadi itu kalimat strateginya kan ini. Kalimat strateginya ini kita kombinasi sumber daya internal, kita punya lab sendiri kan, Sendiri. Ya, ya, Prof. tapi kita juga kerjasama dengan pihak lain untuk Lain, pengujian. ya. Oke, jadi strateginya dua, optimalisasi sumber daya dan kerjasama dengan pihak lain. Ya, Prof. Siap. Terus apa kegiatan atau subkegiatan yang mengoperasionalkan strategi itu melalui pemetaan dan penyusunan baseline data Database. dengan lokus Kota Watan Sopeng untuk udara, Ya. kemudian sungai pada 8 kecamatan dan air Danau Tempe ini untuk kualitas air, dan lokasi persiapan tahura di Kecamatan Mario Riawao. Ya, ya. Setelah itu kita masuk untuk yang kedua diiringi dengan yang sampah tadi. 2026 untuk sampah apa kita mau lakukannya? Pemetaan titik timbulan dan pelatihan pemilahan sampah berbasis rumah tangga, Prof. Oke. Titik Diiringi timbulan, dengan pemetaan titik timbulan sam, titik timbulan sampah. timbulan sampah. Ini pada seluruh kecamatannya atau ibu kota kecamatan Ibu, saja, Watan Sopeng. ibu kota kecamatan saja, Prof. Dulu. Baik. Jadi dengan lokus Kota Watan Topeng. Sopeng dan seluruh ibu kota kecamatan toh. Iya, iya, Prof. Dan pelatihan apa tadi ya? Pelatihan pemilahan sampah berbasis rumah tangga. Oke, pelatihan pemilahan sampah berbasis rumah Rumah tangga. tangga dengan lokus prioritas Ibu kota, eh, ibu kota kecamatan atau Watan ibu Sopeng kota, saja. ibu kota kabupaten saja, Prof. Oke, dengan lokus prioritas kota Watan Kota Topeng. Sopeng. Iya. Jadi
Itu jelas nanti dengan membaca strategi orang tahu ini strateginya, ini mau dia lakukan dan lokus yang dia prioritaskan di sini. Iya, Prof. Jadi nanti dalam menyusun renja eh, lokus lokasinya itu sudah dituntun oleh Renstra kita di bab strategi. Kayak gitu. Siap. Oke, tahun kedua eh, apa Rehabilitasi tadi? lahan kritis, pembangunan dan pembangunan sumber resapan RTH. Rehabilitasi Rehabilitasi lahan kritis dan dan pembangunan sumber resapan dan RTH. pembangunan sumur resapan dan jauh. Ini kita mau memanfaatkan sumber daya internal di lingkungan hidup sendiri atau kerjasama misalnya dengan uh, dinas provinsi untuk rehabilitasi lahan, apalagi itu uh, P- apalagi kalau dari provinsi untuk kehutanan KPH, Prof. KPH. Ya. KPH, ya KPH. Berarti kita Jadi, bekerja sama tuh jadi ya, strateginya itu ada internal, optimalisasi sumber daya internal dan kerjasama kerjasama. dengan uh, KPH KPH. dalam rehabilitasi lahan Prioritas. kritis melalui apa saja sub-sub kegiatannya. Tunggu dulu, Prof. Apakah misalnya ada pengadaan bibit, penyiapan lahan, pemeliharaan tanamannya, atau kita mau membentuk kelompok tani hutan dan seterusnya. Biasanya ini, Prof. Pertama-tama itu biasanya kita membentuk kelompok dulu untuk mereka lah yang menerima bibit itu kita kerjasamakan. Mereka disalurkan bibit untuk mereka tanam di lokasi-lokasi yang rencananya akan direhabilitasi. Melalui penguatan kelompok tani hutan, Ya, pemberian bantuan bibit, bantuan bibit tanaman. kemudian pendampingan pemeliharaan tanaman kepada kelompok ya. Iya, iya, Prof. Artinya orang lingkungan hidup atau orangnya KPH yang mendampingi kelompok dalam pemeliharaan tanaman toh. Iya, Prof. Oke. Lokus prioritasnya di mana saja kita rencana. Kalau ini, Prof, kami prioritaskan di Kecamatan Maroriwawo sama Kecamatan Maroriwawo sama di sini, Prof, Dondri. Palingan di Dondri, Kecamatan Dondri. Di mana gitu lokasinya yang ada perhutanan sosial untuk kakao yang ada perusahaan apa itu hari ada perusahaan Oh, Children Children Kids di ini, Prof, di apa itu? Daerah termasuk Maroriwawo ada oh lokasinya. ada lokasinya di Iya, Marikao ya. iya ada, Prof. Tapi Masih, kayak terbagi mereka bagi-bagi beberapa kecamatan. hmm, masih berlangsung itu.
Sudah enggak mi kayaknya Prof. Oke. Iya, sudah enggak pernah bisa lihat anunya orangnya. Eh, Sebenarnya kan itu toh pasar kakao dunia sekarang meningkat, sehingga banyak perusahaan coklat di Indonesia yang butuh suplai kakao, tapi produksi kita berkurang sehingga mereka mau memanfaatkan lahan-lahan perhutanan sosial supaya kakao yang ditanam di situ gitu. Iya. Terus diiringi dengan eh, ini ruang terbuka hijau ini untuk anu di Di ini Prof di kota, oke, taman-taman apa semua. diikuti dengan pembangunan sumur resapan. Kurang pasti kata pembangunan di situ di Iya, penggalian, mungkin lebih baik pembuatan sumur resapan iya. dan ruang terbuka hijau sekarang di mana-mana yang sudah ada. Ruang terbuka hijau kebanyakan di ini Prof, di kota Ji di sini. Macam di Cabeng apa belum ada di Di kreatif Cabeng ada satu yang taman itu, Takalala juga satu di tamannya, ya. sama di Meroriawa taman. Itu Ji Prof. Kalau yang kecamatan lain belum belum ada yang ini RTH. Nah, untuk 5 tahun ke depan kita mau menambah ruang terbuka hijau atau memperluas RTH yang sudah ada Iya. atau bagaimana rencana tak? Rencananya memang gitu dok, Prof. Kita mau menambah ruang terbuka hijau, makanya sekarang ada ini semacam aturan kita bikin. Setiap Ya. pembangunan ini orang mau membangun semacam perumahan harus ada RTH-nya sekitar 30% dari luas areal pembangunan rumahnya, pembangunan perumahannya itu. Jadi 30% dari areal itu harus ada dia siapkan 30% untuk RTH. Oke, Itu. penambahan RTH dengan lokus pada kawasan perumahan baru di. Perumahan. Iya, iya, Prof. Oke. Terus RTH yang sudah ada kita mau bikin lebih tertata, lebih banyak vegetasinya atau bagaimana? Eh, Kalau RTH yang sudah ada, kami rencananya akan bikin lebih tertata lagi. Terus mungkin ada penambahan beberapa vegetasi baru, karena kalau yang lama itu sudah ada beberapa memang sudah kami ganti lagi Oke. spesiesnya. Gitu, Prof. RTH yang sudah ada di Watan Sopeng, eh Cak Benge, kecamatan apa lagi? Eh, Maroriwawo, 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 dan Maroriawa. Eh Tidak ada kecamatan baru yang kita rencana di. Eh, Mungkin ini Prof, kami sementara mau survei lokasi, apakah ada yang bisa? Karena ini kan butuh juga tanah ini, tanah negara, katakanlah begitu. Ya ya. Karena kalau tanah masyarakat kayaknya susah dijadikan areal RTH atau mau dijadikan taman. Itu Prof. Jadi memang lebih anu kalau kita tegas kepada pengembang ya 30%. Ya. Dan ini sudah berjalan Prof. Beberapa ini perumahan-perumahan.
sudah kami tegasi. Oke. Di mana tahun berapa kita rencana yang kita bilang tadi mengubah gas CO2 dari sampah menjadi gas metan yang untuk pembangunan Eh, radar. rencananya kalau sudah jadi ini Prof, TPA yang ini di daerah Dondri-Dondri. Saya Ah, tidak tahu tahun berapa anunya. Karena sementara pembebasan lahan katanya saya dengar berita sudah mau diurus anunya aktenya di pertenahan. Jadi begitu mereka bangun landfillnya, lubang landfill, kami juga langsung siapkan untuk itu, Seperti untuk realistis gas metan. kira-kira 2028 kita anu itu. Karena Tunggu. 2029 pemilu itu tidak banyak yang bisa dibikin 2029. Oh iya, kayaknya di 2028, Prof. Karena 2000 enggak 2026, kemungkinan di 2027, Prof. Karena untuk 2026 ini kan mudah-mudahan sudah bisa bebas lahan, sudah bisa dibikin lagi TPA baru. Jadi pada saat di akhir awal 2027 kami lakukan ini, Prof, kegiatan. Oke, 2028 eh apa tadi yang kita baca tadi 2028 prioritasnya? Pengawasan ketat alih fungsi lahan, uji emisi kendaraan dan industri. Kan uji emisi. Uji emisi kendaraan dan industri. Oh, ini juga untuk rendah karbon ini di. Iya, ya, Prof. Hmm. Karena tadi 2027 sudah bagus nih rumusannya yang Hmm. sampah tadi kita pasang anu di 2028 tetapi tahapnya sudah pemantapan bukan Iya, Prof. apa itu. Apa redaksinya itu kira-kira di eh, yang sampah kita mau ubah tadi menjadi anu pemantapan pengolahan Pengolahan sampah sampah menjadi gas metan. menjadi gas metan. Gas metan. Oke. Optimali sumber daya dan kerjasama multi pihak Multi pihak, ya. dalam pembangunan rendah karbon dalam implementasi pembangunan rendah karbon melalui pengawasan ketat alih fungsi lahan pada Kecamatan Sentra Jagung, Mudi. Iya. Kemudian eh, uji emisi kendaraan. Uji emisi kendaraan lokusnya kita lakukan di mana? Di ini, Prof, paling di ibu kota kabupaten. Industri juga lebih banyak di ibu kota kabupaten di. Kalau industri di ini, Prof, kebanyakan di bagian Dondri-Dondri Oh begitu di. dan iya, Dondri-Dondri dan Riawan. Yang emisi industri di Kecamatan
Dondri dan Mario Ria. Wariawan. Oke. Kemudian eh, akselerasi ya kan 2027 ada yang dimulai itu Iya, akselerasi iya, Prof. pengolahan sampah menjadi gas met. Itu di TPA bagaimana nanti anunya itu ya? Menjadi gas Ini metan. gas metan ini kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar nanti menjadi bahan bakar, anu, bisa jadi bahan bakar untuk kompor. Ya, betul. Jadi nanti ada semacam jaringan antar Jaringan, iya, beberapa rumah mengalirkan gas toh. iya, iya, Bro. Ya, ada Mungkin dulu. kami rencananya di rumah-rumah di sekitaran TPA nanti untuk awal-awal, Bro. Ya, ada pernah kami fasilitasi dulu di Mamuju memanfaatkan kotoran sapi. Oh iya, biogas. Biogas tuh Iya, biogas. beberapa rumah jadi di situ terkonsentrasi Iya, Bro. pengolahan sampah penyedotan dengan fokus pada eh, rumah sekitar TPA apa tadi namanya Pak? Belum ada di sana, Prof, di daerah apa lagi Ah, namanya nih? Di kecamatannya saya Dondri, kita Dondri, sebut Dondri, Dondri, Prof. dengan lokus kecamatan. Dondri, Dondri. Oke. Jadi jelas strategi kita untuk apa itu pembangunan rendah karbon toh. Iya, Prof. Cuma sebenarnya dengan Dinas Perhubungan juga mestinya ada kegiatan yang menunjukkan upayanya untuk menekan emisi dari kendaraan bermotor. Terus ya, 2009 tadi inovasi teknologi apa yang kita rencana, Pak Nahar? inovasi teknologi pengendalian pencemaran dan kemitraan konservasi das, pengendalian pencemaran. Dan Pencemaran. Kemitraan konservasi das. oke, jadi ini kolaborasi multi pihak dalam pengembangan inovasi teknologi pengendalian pencemaran. Pencemaran. Itu melalui kegiatan apa nanti? Dalam bentuk Mhm. apa? Kegiatan kita nanti, sub-sub kegiatannya, inovasi teknologi itu. Menggunakan teknologi ini kan biasanya untuk pencemaran kualitas air itu biasanya inovasinya itu apa, ipal-ipal sederhana dulu di ini, Ya, di sekitaran, kita mulai dari industri-industri sekitaran untuk ini pengelolaan limbah-limbahnya. Yang untuk pencemaran kualitas udara, apa teknologi apa istilahnya itu? Apa? Yang semacam kipas itu, Prof. Apa namanya? Supaya kayak pencemaran debu apa tidak
tidak langsung keluar ke udara, tapi tersaring dan debunya itu jatuh ke bawah dan masuk di dalam kolam-kolam air. Biasanya teknologi semacam itu yang biasa yang bisa dipakai untuk Ya, ini untuk industri supaya tidak terjadi pencemaran air dan pencemaran udara. Dan teknologi. mungkin bisa kami juga gunakan nanti karena di Sopeng ini ada beberapa industri penggilingan padi. Ah, Mungkin kami bisa terapkan di industri penggilingan padi nanti rencananya supaya apa pencemaran udara bisa diminimalkan. ya, dengan lokus pada industri di kecamatan. Ini industri yang di Dondri-Dondri atau yang di mana kita mau fokus ya? Karena kalau industri kebanyakan di Dondri-Dondri sama Maroriwawo, Maroriawa, Prof. Di situ banyak penggilingan padi. Eh, Karena di Sopeng ini industri yang besar cuma industri penggilingan padi. Dan itu kalau tidak dikontrol memang juga efeknya ke produksi Ya karbon besar. besar. Ya. Diiringi dengan pengembangan kemitraan Kemitraan. konservasi das apa kita Ini nanti untuk lebih ini Prof, mencegah terjadinya apa lahan kritis dan terjadinya banjir dan longsor di daerah-daerah das ini. Jadi kami mencegah perluasan kritis dan kejadian banjir, longsor dan ya, longsor dan banjir di lokus eh, das apa lagi namanya di sana? das Walanai, Prof. Oke, dengan lokus das Walanae dan sekitarnya ya. Ya, Prof. Itu yang sering banjir di Gandra itu sumber airnya dari mana itu? Kalau yang di Gandra itu di sumber airnya dari Sungai Lawo, Prof. Hmm, Itu sebenarnya itu masuk juga dalam das Walanai. das Walanae ya. Iya, Sungainya ini lebih kecil ya, tapi berefek pada iya, itu ya. iya. Karena pernah Kak mau lewat di situ, mau bisa jajar air dengan jalanan aspal begitu, dan dari sungai. Iya, kalau banjir di Sungai Lawo, Prof, sampai di sana Gandra naik air. Ya. 2030 optimalisasi sumber daya, Evaluasi menyeluruh capaian kualitas lingkungan, integrasi dalam kebijakan daerah, evaluasi seluruh capaian kinerja capaian kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan integrasi integrasi dalam integrasi kebijakan lanjut daerah. kebijakan pembangunan daerah 5 tahun berikutnya. Tuh ini kan menyusul lagi Renstra di 2030 tuh. Di ya betul Prof.
Ya. Jadi ini rumusan strateginya. Sekarang yang perlu juga saya ini rumusan arah kebijakan. Jadi nanti di NSPK kan di Inmendagri itu tabel arah kebijakan seperti ini Ki modelnya. Jadi di sini Oh, kita ya, sebutkan acuan NSPK, misalnya Undang-Undang Lingkungan Hidup, lingkungan. terus mungkin ada Iya, beberapa eh, permen, permen LHK. eh, Iya, standar kualitas udara, standar apa kita iya, sebutkan semua di sini toh. iya, iya, Prof. Di sini arah kebijakan yang ada di RPJMD yang kita salin yang terkait untuk lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Rendah karbon. Oh iya, iya, Prof. Iya, sudah Salin ada saja. memang saya lihat, Prof. Iya, Kita tinggal membuat kalimat arah kebijakan, poin-poinnya di sini. iya. Misalnya kita, karena saya tahu pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara. Iya. Itu sudah kalimat arah kebijakan, pemeliharaan dan peningkatan Tas kualitas air. air dan Iya, Prof. seterusnya. Terus tentang jadi tutupan lahan, Hmm. terus sampah, Sampah. Iya, iya, Prof. terus pembangunan rendah karbon. Karbon. Iya. Minimal saya kira 5 arah kebijakan itu yang Benar, kita inikan di sini. iya, Prof. Siap, Prof. Terus tabel berikutnya sebelum masuk tabel ini program kegiatan subkegiatan yang sesuai dengan Iya, tabel yang selama ini kan ada itu kita diminta iya. merumuskan sendiri rumusan output dan indikator output dari kegiatan kita sesuai dengan spesifikasi dari strategi yang kita rumuskan di atas. Oh, saya ambil di anu, Prof. Di ini Permendagri 90 pemutakhiran. Oke, sebagian ada untuk program ada, subkegiatan ada di Permendagri, tapi untuk kegiatan Iya, kan kosong. iya, kegiatan anu sendiri, bikin sendiri. Itu kegiatan yang perlu kita ini sendiri. Iya, Prof. Oke, siap, Prof. Ya, ah, apa tadi ya? Ah, berkurangnya emisi karbon dari aktivitas industri Industri dan pengolahan sampah. sampah. Iya, Prof. Di sini bikin indikatornya, misalnya ah, jumlah unit industri yang kita mau pasangi apa tadi itu. Ah, Blower, ya, yang macam blower. memiliki blower bla 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 Iya, dan jumlah volume sampah sampah. yang dikonversi menjadi gas Magnet. metan. Iya, Prof. Ini nih. Ah, jadi pada level tujuan ah, kita menunjukkan kespesifikan daerah kita bahwa ah, ini yang kami mau capai dengan kegiatan yang judulnya ada di Di sub, Kemendagri. iya, iya, Ya. Prof. Siap. Iya, siap. Sehingga nanti sub-sub kegiatan di bawahnya, kalau bikin ke KAK dan RKA,
itu diarahkan ke sini, ke indikator yang ini. Indikator dan ya, Prof. Kan mungkin daerah lain bukan blower untuk industri yang dia bikin. Iya, Daerah lain mungkin bukan sampah menjadi gas metan lain. Mungkin ada daerah yang baru mau membangun P3S 3 STR misalnya terus untuk sampah. Ah, kalau iya, ya, Sopeng guys. itu maksudnya. Ini bisa beberapa ke bawah kita untuk level kegiatan. Sub Oke, oke, sip. kegiatan indikatornya ada di Di Kepmen. Permendagri. Iya, Begitu maksudnya ya. iya, Oke, begitu saya kira Pak Nahar iya, untuk Prof. lingkungan Siap, hidup. Prof. Nanti Siap, sebentar siap. saya kirim file-file ini ke Ibu Naya untuk Wilayah, ya, siap, Prof. Oke, ya. oke, Prof. Oke, Ya, terima kasih Pak Nahar. Ya, terima kasih, Prof. Ya. sekarang kelihatan Ji di layar. Kelihatan ya, Prof. Oke. Tujuan meningkatnya kemampuan literasi masyarakat dan tata kelola kearsipan. Oke. Jadi, ada sedikit saya ubah rumusannya di sini, tapi substansinya tetap. Oh, adakah indikator indeks pembangunan literasi masyarakat? Tapi Pak Prof ada. Tapi dari perpustakaan ada Pak. Baru saya ini apa-apa komponennya, Pak? Itu komponennya IPLM itu ada 7 Pak Prof. 7 ya. Iya Pak Prof. Eh, Bisa Pak Ipul kita mintakan nanti ke ini untuk saya pelajari juga. Bisa kita I- kirimkan, Pak. Ya. Iya, Prof. Kemudian bagus kalau semua daerah didorong berkompetisi untuk meningkatkan IPLM-nya. Indeks hasil pengusahaan kearsipan pada lingkup pemerintah daerah. Oke. Ini juga rasanya baru ini Pak Di, indikator ini diperkenalkan. Baru Pak Prof ya. Pengawasan karsipan pada OPD. Ya, oke. Jadi ini pada level tujuan, oke. Jelas saya kira. Sekarang meningkatnya minat baca dan budaya baca masyarakat. Nanti ditertibkan nih mana huruf besar, mana huruf kecil ya. Ah ya Pak Prof. Oke. Persentase peningkatan kunjungan dan peminjaman buku. Ada yang biasa berkunjung tidak pinjam buku kah? Ah, banyak Pak Prof. Rata-rata datang berkunjung enggak pinjam buku. Iya, Ada yang datang pinjam buku saja baru pulang. Itu Pak Prof. saya juga dulu perpustakaan biasa pacaran ya. Masih.
meningkatnya keterjangkauan layanan literasi, oke. Jumlah perpustakaan desa kurang aktif atau layanan perpustakaan. Perpustakaan daerah belum ada di Sopeng kan? Sudah ada Pak Prof. Oh jadi ini Mi yang kita mau ukur yang persentase peminjaman buku ini di perpustakaan daerah di. Iya ya Pak Prof. Ini untuk saya tandai saja. Ya. Siap, siap Pak Prof. Nah, lalu nanti ada fungsi pembinaan pada perpustakaan desa dan kelurahan toh. Iya Pak Prof. Terus meningkatnya tertib arsip dinamis dan statis, personel OPD yang melakukan arsip sesuai kaidah. Eh, pakai istilah kaidah atau istilah sandar di kearsipan? Di Inmen kemarin Pak Prof pakai istilah kaidah. Kaidah ya, oke, pakai Iya Pak saja. Prof. Iya, tinggal tambah satu sasaran yang terkait anu toh, sakit. Oh ya Pak Prof, siap. Oke, sudah cukup. Saya kira ini sudah bagus. Oke, sekarang. Sekarang untuk strategi. Ada mi rumusan strategi kita anu, kita rancang-rancang atau bagaimana? Sudah ada di rancang-rancang ini Pak Prof. Bisa kita bacakan dulu secara sekilas apa tematiknya begitu. 2026 kita mau fokus pada apa? Fokus yang 2026 itu meningkatkan minat baca masyarakat sampai 30% Pak Prof. Minat baca dan budaya gemar Baca, budaya membaca baca mas. Iya Pak Prof. ya. 2027 kita fokus apa? Sama 2007 2008 itu sama Pak Prof. Rencananya sampai cuma di 26 itu sampai 30%. Terus 2007 itu sudah mencapai 50, 2027 itu sudah 50% minat baca. Hmm, itu yang perlu kita hindari, harus beda tematiknya. Oh, Ya, siap. misalnya 2026 masih minat baca, 2027 sudah budaya gemar Udah membaca gemar bisa. membaca. Iya, bisa Pak. Ah, 2028 apa kita rencana? Itu 2028 transformasi digital perpustakaan berbasis digitalisasi Pak Prof. Arsip bagaimana? Di mana kita Ini kalau arsip Pak Prof, mohon maaf belum ada. Saya rencana masih di bidang perpustakaan dulu Pak Prof. ini kan mestinya beriringan ke sana tuh 2026 untuk 26. perpustakaan minat baca, untuk arsip apa? Apa-apa kira-kira komponen-komponennya arsip? Itu kalau komponen arsip itu cuma pengawasan dan penyimpanan arsip Pak Prof. Hmm.
Pemanfaatan arsip, Ya, termasuk pemanfaatan arsip, Pak Prof. Terus juga meningkatkan kesadaran pentingnya arsip di kalangan masyarakat, Pak Prof. eh, oke, makanya itu surat cinta pul diarsipkan. Kenangan, Prof. Di cloud sekarang disimpan, Prof. Hah? Di Cloud. awan sekarang disimpan. Hmm. Misalnya tuh kalimat redaksi istrinya Normalisasi. optimalisasi sumber daya internal. Mungkin perlu kerjasama. Ada beberapa LSM yang bergerak dalam literasi masyarakat tuh. Eh, Dari Sopeng. kayaknya di Sopeng hanya yang LSM yang bergerak di, mohon maaf Pak Prof, tidak ada satu ini LSM Hmm, yang bisa diajak kerjasama untuk sumber daya minat baca ini, peningkatan minat baca. Bisa ada relawan-relawan untuk literasi dan seterusnya. Maksudnya Belum. saya tahu ke depan ada bisa diajakin itu. Ah, Ada itu siap. Pak yang biasa punging apa sih? Yang biasa di upload di Facebook. Di pesawat Pak. Ya, Pungawe. Itu pan di pesawat segala bidang. Oh, Ada anu non mana. oh, perlu gak ada. Jelas saja dicari oleh upload dia. Optimalisasi sumber daya internal dan kerjasama semuanya untuk peningkatan minat baca masyarakat. Siap, Nah, siap Pak Prof. ini kalimat strateginya tuh. Iya Pak Prof. Sekarang melalui kegiatan apa? Palingan bintek dan workshop itu Workshopnya dengan siapa pesertanya? itu peserta dari guru guru pustakawan dan pegiat literasi Pak Prof. Itu yang saya maksud, penggiat literasi biasa ini. Pegiat literasi di Sopeng ini banyak sebenarnya tapi nggak tahu apa lagi istilahnya. Kalau itu yang guru apa lagi? Yang biasa di Taman Kalong yang komunitas gorila. Komunitas gorila itu komunitas gorila Pak Kabit KB, dia juga aktif pada saat ada kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu. Pada saat vakum dia juga nggak terlalu aktif. Nggak ada lagi di Taman Kalong itu perpustakaan anunya di. Ada itu dulu perpustakaannya di situ. Mobilnya. Perpustakaan di Taman Kalong itu Pak Kabit kalau di anu jadi terjadwal, jadi setiap satu bulan itu 2 kali kita bawa mobil keliling ke sana. Kalau perpustakaannya di sana tidak ada. Dan berarti tugasnya di perpustakaan melakukan pembinaan kepada perpustakaan keliling tadi. Iya ya, Pak Prof. Ah, Termasuk pembinaan ke sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah Pak Prof. oke. Pembinaan kepada perpustakaan keliling, kemudian pembinaan kepada pola
Badan Pengelola Perpustakaan. Bisa. Nah, untuk masyarakat sendiri, apa kita lakukan selama ini dan yang nanti untuk menjadikan masyarakat bergerak untuk membaca begitu? Untuk masyarakat, kami tempatkan beberapa pojok baca, Pak Prof. Hmm, Untuk pojok baca di Sopeng itu ada 5, dua di, dua di antaranya di tempat wisata dan satu di rumah sakit dan satu juga di lapas, Pak Prof. Nah, ini ke depannya kita perlu perbanyak itu pojok baca. Kami sudah rencanakan dari kemarin itu Pak Prof, bahkan sampai 10 pojok baca. Hanya Ya. 1 bulan aktif Pak Prof. Termasuk Polres Sopeng kemarin kami tempatkan sudut baca karena atas permintaannya kami taruh pojok baca. Toh akhirnya nggak cukup 6 bulan sudah ada pengunjung. Itu itu tantangan kita tuh perlu digairahkan masyarakat kita untuk sering memanfaatkan fasilitas seperti itu. Ini memang Kenapa? betul, betul Sekali-sekali Pak Prof. sekali-sekali ya, anu di situ bilang ada kopi gratis misalnya. Bahkan selalu ada kami punya gazebo baca Pak Prof. Hmm, Setiap yang berkunjung kami tadi yang disampaikan Pak Prof, kopi gratis. Tapi jawabannya apa? Buat apa ke perpustakaan? Di HP ada. itu yang perlu dijelaskan tuh Pak, karena ternyata itu membaca di HP itu tidak merangsang otak kanan kita untuk ini. Ada hasil penelitiannya saya dapat beda efek literasinya membaca di HP dengan membaca buku atau surat kabar kertas begitu. Saya kan Iya Pak Prof. sejak COVID koran saya langganan yang online tuh Iya Pak Prof. beda anunya dengan santai-santai membaca koran dalam bentuk kertas. Kenapa literasi membaca harus digairahkan? Membaca dalam arti membaca buku dan membaca kertas begitu, bukan membaca file. Iya Pak Prof. Diiringi dengan pengawasan arsip. Langkah utama penguasaan arsip kita apa? Itu mengunjungi OPD Pak Prof. Bagaimana arsipnya? Apakah tersimpan HP atau Melalui pemantauan langsung. Secara berkala kita pantau? ya secara berkala Pak Prof. 2 bulan sekali. Kemarin terakhir dari arsip itu sudah dari Baplit Banda kayaknya. Seluruh OPD. Ah, kalau arsipnya tidak tertib, apa dilakukan? Ya, dilakukan pembinaan Pak Prof. Ya, eh, Persib. tindak lanjut pembinaan kearsipannya. Ini lokusnya semua OPD. Oh, semua OPD Pak Prof. Ah, bisa kita lanjutkan untuk 2027 dengan redaksi seperti yang saya contohkan ini. Siap Pak Prof. Ya, jadi kita coba-coba ini dulu karena ada jadwal saya lagi setelah salat asar.
Terus nanti di arah kebijakan ini toh kita sebut ke semua regulasi yang mengatur standar prosedur dalam literasi dan Perpustakaan dan arsip, Pak. adakah level undang-undang itu? Ya, Pak Prof. Ada yang levelnya undang-undang regulasinya? Ada kok, ada Pak Prof. Tapi saya enggak hafal undang-undang Ya, berapa nanti kemarin. kita anu ke anggota untuk cek Ya, undang-undang, PP, Permen, tuh kemudian arah kebijakan di tuh. RPJMD kita salin yang terkait dengan pendidikan, tambahkan ke kata literasi. Oh ya Pak Prof. Saya lupa itu Pak Ipul, arah kebijakan di RPJMD kita sambung di pendidikan dan literasi masyarakat, begitu. Iya, Prof. Ya, jadi bukan literasi sekolah ya, kalau literasi Literasi sekolah, skor asesmen, Prof, sama ya, itu kan tugasnya bisa. dinas Iya, pendidikan. Kalau literasi masyarakat tugasnya dinas perpustakaan. Perpustakaan. Oke. Tapi Pak Prof, ini ada kami sudah rancang-rancang apakah ini untuk arah kebijakannya ini itu Ya, peningkatan akses literasi dengan memperluas jangkauan perpustakaan hingga ke pelosok terpencil. peningkatan istilisasi Akses literasi dengan memperluas jangkauan perpustakaan melalui hingga ke hingga ke wilayah terpencil. Begitu Pak Prof. Ini masih kami. perpustakaan lokasi terpencil. Ini nih contoh kalimat arah kebijakan, peningkatan akses literasi melalui perluasan akses jangkauan perpustakaan hingga lokasi terpencil. Terpencil. Ya Pak Prof. Kita anu nih poin-poin arah kebijakannya. Ah ya Pak Prof. Hah? Ya, ya Pak Prof. Terus di sini di output khusus untuk kegiatan saja yang bisa kita anu tuh kalau program kan ada di Kemendagri. Ya Pak Prof. Jadi yang bisa kita ini misalnya uh, meningkatnya jumlah Hmm. pengunjung dan pembaca perpustakaan daerah. Daerah. Ah, Oh ya Pak. ini satu. Terus misalnya yang kedua meningkatnya jumlah istilahnya pojok baca ya, Ya Pak Prof. pojok baca yang didatangi pengunjung. Jadi kalau yang pojok baca yang penting ada dulu pengunjungnya, jangan nunya di membaca atau tidak, tetapi kita pancing dulu untuk gemar datang ke pojok baca gitu. Oh ya Pak Prof. Kalau pojok baca, kalau pengunjung banyak, itu namanya di tempat wisata. Leja dan Cite itu setiap hari ada pengunjungnya Pak Prof. Jadi jumlah unit. Yang saya maksud pojok baca di sini semua yang kita sebut tadi toh Ya, yang ada 5 kita tempatkan di ada di iya Pak Prof. ada di mana begitu. Iya Pak Prof. Iya, iya. Kayaknya seperti ini. Iya. Oke. Seperti itu dulu di Pak Di. Ya, nanti Oh saya ya kirim Pak Prof. filenya ini. Ya, Oke Pak Prof. Ya. Terima kasih banyak Pak Prof. ya, sama-sama. Ya, Terima kasih. ya Pak Prof. Baik, Ibu Naya, teman-teman, Pak Arif, Pak Ya. Ipul, dan teman-teman